Gue bikin video ini ya untuk kasih warning ke kalian semua. Ini terserah ya, lu mau percaya gue, lu mau denger, lu nggak mau denger ya. Tapi ini apa yang gue lihat yang sedang terjadi. Ada perubahan di dunia yang sedang terjadi. Yaitu gue selalu bilang dari 2 tahun sampai 3 tahun lalu ya. Kelas menengah itu akan hilang. Kalian boleh nggak suka ya, kalian boleh nggak setuju juga dengan opini gue, tapi selama mungkin 2 sampai 3 tahun belakangan semua yang gue omongin kalian bisa track ya. Jadi kenyataan atau enggak. Era lu ibaratnya bisa hidup nyaman sebagai kelas menengah ya, lu bisa kerja biasa aja untuk mendapatkan rumah, lalu punya satu mobil ya, dan hidup nyaman bisa sekolahin anak-anak itu udah hilang. Makanya kalian mungkin ngerasa ketika kalian dapat saran ya dari orang tua kalian, ya dari orang-orang yang lebih tua ya, generasi-generasi sebelumnya, itu banyak yang udah nggak relate. Kenapa? Karena ketika mereka dulu jadi PNS, mereka itu bisa beli rumah ya. Gaji mereka tuh cukup untuk mereka bisa cicil tanah dan akhirnya lunas dalam waktu 20 tahun, lalu mereka bisa beli mobil gitu. Mereka bisa sekolahin kalian ya sekarang anak-anaknya. Jadi ketika mereka kasih saran ke kalian, ya itu banyak yang udah nggak relate. Kenapa? Karena gajinya nggak pernah naik, sedangkan harga kita lihat properti aja naiknya udah berkali-kali lipat. Dunia yang sekarang kalian lihat itu udah menurut gua nggak didesain lagi untuk adanya kelas menengah. Jadi ini tesis utama gua ya, dunia ini akan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas para elit dan kelasnya budak nih gua sebutnya di sini, ya. Jadi para elit ini akan jadi asset owner, yaitu pemilik aset, sedangkan nanti kelas budak ini nggak punya apa-apa dan mereka akan dipaksa untuk nyewa semuanya, ya. Jadi akan jadi renting ekonomi, ekonominya akan serba sewa. Mereka akan subscribe semua hidupnya, ya. Mungkin sekarang yang lu subscribe itu baru Netflix ya, tapi nanti rumah lu nggak akan bisa lu beli, lu akan ngontrak ya, lu akan subscribe rumah lu. Lu nggak akan bisa beli mobil. Lu akan subscribe nanti ride hailing services ya. Nanti Gojek dan Grab ke depannya lu akan subscribe gitu. Bahkan untuk jadi driver-nya aja kemungkinan untuk bisa jadi driver lu harus subscribe lagi, lu harus bayar lagi harian atau bayar bulanan. Karena ini tren yang udah terjadi ya, kalau kita lihat di misalnya ride hailing di Cina yang sangat kompetitif, akhirnya mereka punya driver, itu mereka harus subscribe untuk premium lagi. Kenapa? Karena kompetisi banyak sekali yang mau jadi driver. Ketika zaman dulu gue cerita orang tua kalian PNS bisa beli rumah, sekarang lu bekerja di SCBD aja, lu beli apartemen studio ya, yang bukan yang one bedroom. Studio aja lu udah nggak mampu beli sekarang. Dunia secara fundamental berubah karena kita lihat ya secara prinsip ekonomi ya, return on capital yaitu return on asset. Ketika lu beli aset lu dapat return, itu lebih besar dibanding pertumbuhan ekonominya sendiri. Artinya apa? Pemilik aset yaitu owner, para elit ini akan selalu diuntungkan dari ekonomi orang-orang yang subscribe ini. Mereka yang punya properti ya, properti untuk disewakan ya, bukan properti rumah sendiri. Mereka yang punya properti untuk disewakan seperti misalnya apartemen, mereka punya mall, mereka punya rumah-rumah perumahan gitu. Itu kan selalu diuntungkan. Mereka yang punya kepemilikan dari perusahaan, mereka yang punya saham gitu, perusahaan-perusahaan besar itu kan selalu diuntungkan, mereka mendapatkan cash flow dari dividen, dari tambang-tambang batu bara, dari perbankan raksasa. Mereka yang punya emas banyak, itu juga uangnya akan selalu compounding. Sedangkan mereka yang nggak mampu beli 3 hal tadi, ya itu gajinya terus tergerus untuk biaya-biaya bulanan tadi. Dan problemnya biasanya kalau kelas menengah ya, orang tua kalian kan tadi PNS, mereka punya rumah, mereka kan saranin untuk ngapain? Beli rumah. Mereka kan bilang, rumah itu adalah aset investasi. Nah, ini kesalahan utamanya, karena harga rumah di zaman sekarang sama zaman dulu karena inflasi itu bedanya jauh banget, gitu. Mereka memang gampang beli rumah, tapi lu nggak gampang beli rumah. Jadi kalau lu punya mindset untuk rumah itu sebagai aset utama lu, yang orang tua lu biasanya ya, kalau misalnya kita bagi nih, aset nih, kita lihat nih kehidupan orang tua kalian, hartanya mungkin 70%, 80% itu rumah, primary home, yang udah lunas dia bayar KPR-nya. Tapi itu udah nggak bisa lagi di zaman kita. Ketika lu jadikan rumah itu primary asset lu, itu malah akan jadi liabilitas utama lu. Kenapa? Karena problemnya nomor satu, rumah pribadi itu tidak menghasilkan cash flow. Rumah itu beda sama mall, ya. Rumah itu beda sama rumah yang lu sewakan ke orang lain. Sedangkan para pemilik perusahaan, ya, para pemilik kita sebutnya ekuitas di sini, equity, itu asetnya bisa bertumbuh 8-12% per tahun. Jadi akan ketinggalan terus para kelas menengah ini yang tadinya di tengah, dia akan turun, dia akan turun, dia akan turun dan jadi kelas yang di bawah. Nah, problemnya kenapa ya? Kalau kalian tanya, kita mikir prinsip pertama, first principle, kenapa sih kelas menengah ini harus hilang? Karena adanya revolusi AI sekarang ya. Kita lihat juga Trump baru bikin council-nya kan, council AI dengan Jensen Huang dan macam-macam. Kenapa ini akan hilang? Kayak gue pribadi, gue sebagai pemilik perusahaan, gue untuk hiring karyawan tuh gue sekarang susah banget. Maksudnya gue udah nggak mau untuk hiring karyawan. Kenapa? Karena kalau dulu gue butuh financial analyst misalnya, untuk bantu gue analisa perusahaan-perusahaan, bantu gue analisa market gitu. Itu gue butuh ada orang gitu untuk bisa ngelakuin misalnya Excel financial modeling. Tapi problemnya apa dengan AI sekarang?
Zaman sekarang ya, bahkan gua kerja itu lebih banyak dibanding dulu. Kenapa? Karena gua rasa kerja zaman sekarang lebih enak untuk gua pribadi, ya. Jadi ketika gua tidur, kalau tidak ada 2 agent yang running untuk melakukan analisa, gua ngerasa gua sedang buang-buang waktu tidur gua, ya. Jadi yang gua lakukan adalah agent gua suruh, "Oke, bikin modeling tentang perusahaan ini, gua pengen lihat." Lu bedah, lu bikin komparatif analisisnya segala macam, gua suruh dia research, gua tinggal tidur, ya. 2, 3 jam dia kerja, gua bangun pagi-pagi gua udah lihat, nah hasilnya ini. Mereka nggak punya ego, mereka cuma disuruh, mereka nggak punya otak sendiri itu untuk menentang. Jadi gue nggak butuh financial analyst lagi sekarang, ya. Gue tinggal bikin agent aja. Lalu gue suruh tiap kali gue tidur, "Oke, lu analisa ini." Bangun pagi gue udah lihat. Itu jauh lebih enak untuk gue. Nah, ini zaman dulu nggak ada, gitu. Makanya dibutuhkan kelas menengah ini. Ketika ini yang nggak dibutuhkan, nah problemnya itu akan dihilangkan kelasnya. Kenapa yang di bawah gue bilang tadi nggak dihilangkan? Karena ini masih belum bisa diganti, ya karena mereka butuh fisik. Untuk lu nganterin makanan dari datang ke mall dan nganter ke rumah lu itu butuh fisik. Sedangkan untuk ganti fisik ini dibutuhkan robotik gitu, dibutuhkan humanoid robot, yang sekarang belum sampai teknologinya. Jadi justru yang digantikan tuh adalah kelas menengah, gue udah bilang ya, yang duduk di depan komputer akan lebih gampang digantikan dibanding driver. Kenapa? Karena pekerjaannya sebenarnya non fisik, pekerjaan yang menggunakan otak, tangan ngetik di komputer. Itu semua udah bisa digantikan dengan agentic AI. Jadi kalau kita lihat agenda besarnya adalah mereka mau separasi ini, kelas ini jadi yang tadi working class banget dan juga kelas para elit. Dan kalau kita lihat sekarang kebanyakan kelas menengah itu bukan punya aset ya. Kalian bisa survei aja teman-teman kalian yang kelas menengah, itu kebanyakan hidupnya itu berhutang. Jadi mereka kelihatan oke nih, oke mereka punya rumah yang 4 miliar misalnya. Tapi rumah 4 miliar itu mereka baru bayar sekitar mungkin 800 juta, sisanya masih KPR. Jadi kalau kita lihat neraca kehidupannya ya, hidup orang ini kita bagi nih jadi balance sheet kan neraca gitu ya. Yang kita bisa perhatikan adalah kebanyakan mereka itu punyanya liabilitas bukan aset. Jadi hidupnya itu hidup berhutang. Dan ini kepercayaan gue, ketika lu berhutang ya, lu berhutang untuk beli rumah, lu berhutang untuk beli mobil, lu berhutang untuk sekedar yang lebih gila lagi beli-beli baju begitu. Akibatnya adalah apa? Lu jadi budak kepada orang yang ngutangin lu. Ya itu prinsip dari hutang. Ketika lu ngutang sama orang, lu jadi budaknya antara lu dan yang hutangin itu. Ini juga lifestyle yang dipopulerkan kita lihat sejak global financial crisis ya di 2008. Dibikin tren gitu. Hutang untuk konsumerisme itu penipuan terbesar dunia menurut gua. Lu diajarin ngutang untuk travel, lu diajarin ngutang untuk gaya hidup, lu diajarin ngutang untuk beli handphone. Kalau kita ngomong di Amerika, Amerika udah lebih parah lagi karena adanya apa? Student loan. Jadi lu untuk bisa kuliah gitu, untuk lu bisa kuliah, lu harus ngapain? Lu nggak mampu untuk bayar, lu harus ngutang untuk bayar. Indonesia belum nyampe di situ. Cuman gue udah bilang nih dari 3 tahun lalu, student loan akan ada by 2030 ya. Akan marak student loan